Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa bingung saat menghadapi soal cerita matematika? Jangan khawatir, di video ini kita akan belajar model Polya, cara seru untuk memecahkan masalah matematika dengan langkah-langkah mudah. Yuk simak video sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Elik Asindasari, NIM 2286202104, kelas PGSD 6C. Di dalam video kali ini ada cakupan materi yang berisikan 1. Definisi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika menurut Polya. 2. Tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model Polya, serta contoh penerapan model Polya. Oke, masuk pada materi yang pertama mengenai definisi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika menurut Polya. Polya pada tahun 1973 praktik dengan meniru, artinya mencoba memecahkan masalah harus mengamati serta meniru apa yang dilakukan orang yang sedang memecahkan masalah, dan akhirnya bisa melakukan penyelesaian masalah dengan cara melakukannya atau praktik secara langsung. Oleh karena itu, pemecahan masalah adalah usaha berulang dengan cara meniru suatu objek tertentu untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian masalah, yaitu memecahkan masalah. Materi yang kedua yaitu tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Tahap yang pertama yaitu memahami masalah. Dalam menyelesaikan masalah, langkah yang pertama adalah memahami soal. Peserta didik dapat menemukan unsur apa saja yang diketahui dan apa saja yang terdapat pada soal, hubungan dan nilai yang diperoleh serta apa yang ditanyakan. Tahap yang kedua, merencanakan pemecahan masalah. Peserta didik mampu menemukan operasi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan serta strategi apa yang akan digunakan dalam melakukan penyelesaian suatu masalah yang diberikan. Tahap yang ketiga, melaksanakan pemecahan masalah. Pada langkah ini yang akan diterapkan pasti berhubungan dengan apa yang sudah direncanakan pada sebelumnya dan termasuk unsur-unsur. Dan tahap yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil yang telah didapatkan. Pada tahap selanjutnya yaitu mengoreksi kembali tahap-tahap yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model Polya. Untuk kelebihan model Polya yaitu peserta didik mencapai kemampuan pemecahan masalah matematis. Salah satunya yaitu ketika peserta didik dapat memilih strategi apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah, mengelaborasi dan melakukan sebuah perhitungan atau menyelesaikan model matematika, serta melihat kembali kebenaran solusi. Sedangkan kekurangan model Polya yaitu memerlukan pendekatan lain seperti heuristik, tingkat lanjut, atau model berbasis komputer untuk beberapa masalah kompleks. Materi yang terakhir yaitu contoh penerapan model Polya. Di situ sudah tertera contoh soal, ialah Ani memiliki 15 buku cerita di perpustakaan sekolahnya. Ia ingin membagi buku-buku tersebut secara merata kepada 5 temannya. Berapa banyak buku yang akan diterima oleh setiap teman Ani? Seperti cara yang tadi menurut Polya, untuk menyelesaikan masalah pada soal cerita yaitu langkah pertama memahami masalah. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk apa yang diketahui yaitu Ani memiliki 15 buku cerita dengan membaginya kepada 5 temannya. Sedangkan apa yang ditanyakan yaitu berapa banyak buku yang akan diterima oleh setiap teman Ani. Langkah yang kedua yaitu merencanakan pemecahan masalah. Bagaimana cara membagi buku-buku tersebut secara merata? Dengan menggunakan operasi pembagian. Dan yang ketiga, melaksanakan pemecahan masalah. Jumlah buku yang akan diterima oleh setiap teman Ani dapat dihitung dengan membagi total jumlah buku dengan jumlah teman. 15 buku dibagi 5 teman, sama dengan 3 buku per teman. Dan tahap yang terakhir yaitu
memeriksa kembali hasil yang telah didapatkan. Apakah jawaban yang diperoleh masuk akal? Iya, karena 5 teman dikali 3 buku sama dengan 15 buku, yang sesuai dengan jumlah buku yang dimiliki Ani. Dan saya mengambil referensi ini dari Tristina N.E. dan Adi Rakasiwi pada tahun 2021. Yang kedua, saya mengambil referensi dari Munadifah N.S. Mustahin dan Fuadi Anis pada tahun 2020. Dan yang terakhir, saya mengambil referensi dari Rahmat Tamami T. dan Sutarni Sri pada tahun 2023. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.